Pemirsa catatan Olga, alhamdulillah sampai hari ini saya berterima kasih yang pasti sama Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan aku kesehatan, rezeki, umur yang panjang. Ini juga berkat pemirsa catatan Olga dimanapun berada yang mencintai saya dengan tulus dengan sepenuh hati. Saya juga berdoa semoga pemirsa catatan Olga, fans berat saya, mudah-mudahan diberikan kebahagiaan, diberikan kesenangan, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa catatan Olga juga mengucapkan terima kasih banyak buat pemirsa catatan Olga yang sudah mengirimkan email. Ya, dan juga saya senang sekali bisa bertemu dengan target catatan Olga dan memberikan bantuan. Dan insya Allah mudah-mudahan dia bisa bahagia dan bisa terkejut melihat atau kedatangan Olga. Pemirsa catatan Olga, biasanya saya bertemu dengan target di catatan si Olga. Hari ini saya bertemu dulu dengan yang memberikan informasi tentang target yang akan saya ketemui. Seperti apa? Ikutin Olga. Wah. Olga. Udah lama nunggu di sini Ibu ya? Ya. Kamu ke sekolah? Kan lagi libur. Oh lagi libur? Iya. Oh, kenapa tuh bisa libur? Iya kan udah ngambil rapot. Udah ngambil rapot? Merah semua rapot tuh? Alah. Hah? Enggak. Enggak. Apa? Hijau. Itu bawa apaan? Botol. Oh, terus buat apa? Buat nasi babak. Buat babak. Babak. Babak kan? Bande, Babak enggak. kakek tetangga. Oh. Lepas semua angan tinggi melayang, coba menghindar dari kenyataan, mikirin hidup yang gak karuan, malah bikin bingung gak pernah ada jawaban semua. Jauh kamu jatuh. Jauhi lelah hati, terus begini. Coba saya lihat Bu. Mencoba putus asa, merasa diri seolah tak punya arti. Ini buat Ibu pemulung, maaf Bu. Bukan, ini untuk tetangga saya. Kok Ibu yang nyari kasih ke tetangga gimana sih? Ya kan saya kasihan sama dia mau bantu. Dia udah tua, istrinya sakit-sakitan, nggak punya anak. Istri sakit-sakit. Yang Ibu mau bantu bapak-bapak? Iya, kalau udah kakek-kakek. Umur berapa? Ya kira-kira 60 lebih ya. Umur lebih sakit apa? Kalau suaminya sehat, cuma istrinya sakit lumpuh, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa Ibu mau bantuin tuh orang? Karena aku kasihan, Iya, maksudnya hubungan apa Ibu sama itu nggak cuma tetangga. tetangga? Oh, luar biasa. Udah berapa lama Ibu cari-cari beginian buat bapak Ibu itu? Kalau aku sih udah ada ya 3 bulanan ngasih-ngasih gini kayak gitu. Udah 3 bulanan. Jadi cari terus dijual dulu, dapatnya berapa? Enggak, ini aku kasih dikumpulin, nanti kalau udah penuh aku kasih dia. Oh gitu. Iya, Berdua nih nyarinya selalu? iya, kadang berdua, kadang ya sendiri. Oh. Kasihan emang Ibu ngeliatnya. Iyalah kasihan sama orang tua. Karena aku udah nggak punya orang tua, jadi udah nganggap dia kayak orang tua. Oh gitu. Jadi apa yang membuat Ibu sedih ngeliat? Siapa nama bapakmu itu? Bapak Gani. Bapak Gani. Kalau ini aku nggak paham, manggilnya Bude aja. Terus kerjaan udah berdua tidur-tiduran aja di rumah aja. Kalau suaminya kan nyari ini, pulung. Kalau istrinya ya di rumah aja.
Jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain, itu lumpuh total. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi buang air besar di situ. Makan juga di situ, tidur juga di situ, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Anak-anaknya Mereka nggak punya anak. nggak punya anak. Jadi hidup cuma berdua aja udah. Iya. Ya, apaan jatuh? Apaan jatuh? Handphone gue, Ya, siapa? ya handphone gue. Jatuh. Ya nggak bisa diambil ya? Ya satu. Ya rusak udah deh. Baca nggak bang? Ya iya no, jatuh. Udah apa? Ya. Tangan kecil kali. Tangan yang kecil bisa kali. Pakai ini ya Bu, nanti saya ganti ya Bu. Ntar yang beli yang baru. Tangan lo panjang nggak? Aduh, ya Allah. Handphone saya jatuh, saya taruh kantung di belakang. Bambu kali di sana kan gede. Pak ada bambu nggak Pak? Pakai bambu kali Pak, itu mah gede. Ya, Pak. Pelan. Ya. Ya mati. Lu ngapain nyemplung ke got? Pak, tadi mau dikantongin nih. Udah ketahuan. Gak usah lu kantongin. Kenapa? Lu udah ngebantu gua aja, ntar lu gua beliin handphone. Handphonenya nggak masalah. Apanya? Cuma ada video gue di situ. Makasih ya. Hah? Lu jangan kemana-mana, lu pokoknya ikutin gue sampai catatan si Olga selesai. Habis itu kita cari handphone, ya. Kita ke mall, ya. Ah, Apain? iya beli, masa ngebobol? Ini lagi bukan dibantuin, pada ketawa aja. Siapa sunat? Dua orang. Sunat ya? Mana yang sunat? Berdua. Umur berapa kau udah disunat? 8. Kamu 9. Mana sisanya buat Olga? Buat apaan? Buat apaan? Sisanya Buat apaan? buat bikin kalung. Dirayain nggak? Dirayain nggak? Enggak. Bukan lantaran kerjaan brutal, ujungnya daging harus dipenggal. Bumi semakin ber. Coba dong lihat, Olga lihat. Kenapa, Wi?
Apaan nih? Apaan nih? Apaan? Ada apaan nih? Ada apaan? Ada apaan nih? Lancip banget kayak pensil. Nih, ya. Biar cepet sembuh. Ya. Biar cepet kering. Ya, kalau udah kering digosok. Baju kali ah. Gosok terus. Ya, makasih ya sayang teman-teman ya. Ya, pokoknya semuanya sukses. Amin. Ibu, saringannya nanti diganti ya, Bu. Ya. Ntar saya cari di pasar saringannya, Bu ya. Kalau saringan nggak ada, pakai jala-jala, Bu. Nelayan nih. Bu, mana? Bu, sini. Ibu, maaf Bu, sini Bu. Tadi kan saringannya buat ngambil handphone tuh di got. Berapa itu saringan Bu? 20.000. Nih buat Ibu cepet. Makasih ya Bu. Ibu nonton nanti target Olga Bu. Jangan kau dengarkan kata mereka yang selalu ingin memisahkan kita. Kobarkan asmara jauh di dalam dada. Kalau kau bulan. Pemirsa catatan Olga, sekarang saya mau ke tempat target catatan si Olga. Dan sekarang saya sudah sama Ibu, maaf lupa sih namanya. Mai. Ibu? Mai. Ibu Mai. Lahirnya bulan Mei ya? Iya. Maybe yes, maybe no. Maybe no. Ini siapa? Ini anak aku. Anaknya. Anaknya berapa Bu? Anak saya keempat. Ini yang ketiga. Suaminya? Suami aku udah meninggal. Sosoknya begitu sederhana. Namun di balik kesederhanaannya, beliau memiliki kepedulian yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Mai, seorang janda yang memiliki 4 orang anak. Meski kini hidupnya telah berubah sejak kepergian suaminya menghadap Sang Pencipta, Ibu Mai tetap berjiwa sosial, mencari gelas dan botol bekas untuk membantu seorang kakek pemulung yang sudah tak berdaya. Walau hidup dengan keterbatasan materi, Ibu Mai tak malu membantu sesama dengan caranya sendiri. Pemirsa catatan Olga, sekarang saya mau ke tempat target catatan si Olga. Dan sekarang saya sudah sama Ibu, maaf lupa sih namanya. Mai. Ibu? Mai. Ibu Mai. Iya. Lahirnya bulan Mei ya? Iya. Maybe yes, maybe no. No. Maybe no. Ini siapa? Ini anak aku. Anaknya. Anaknya berapa Bu? Anak saya keempat. Ini yang ketiga. Suaminya? Suami aku udah meninggal. Meninggal kenapa Bu kalau boleh tahu? Sakit. Apa? Sakit tipes. Kerjanya apa Bapak? Dia lagi itu kerjanya di Riau. Jadi dia masang-masang tenda. Berarti kamu kehilangan Bapak umur berapa? Umur 9 tahun. 9 tahun. Iya. Udah pernah kuburannya mana di Riau? Enggak, dikubur di Rawakopi sini. Kangen nggak sama Bapak? Hah? Kan Kangen. Di mana akan ku Kalau boleh tahu Bu, Ibu kan berarti ngurusin anak-anak tanpa ada suami ya Bu ya. Ya, gimana Bu kalau boleh tahu Bu perjuangan Ibu gitu loh. Apa sih yang membuat Ibu sedih gitu loh? Apa yang membuat Ibu nangis? Kadang-kadang kan pasti kan tetap manusia kan Bu ya. Ya Allah ya Tuhan, saya udah gak punya laki. Ya kan?
saya harus ngurusin anak, ya kan? Saya harus cari rezeki. Ditambah lagi ibu kata ngebantuin kakek, ibu-ibu bapak-bapak ya bu, yang udah lumpuh ya maaf ya. Kan, Bu? Ya kalau selama ini ya saya kerja apa aja ya saya lakuin, yang penting halal, terus nggak buat kita dosa gitu. Semuanya apa aja saya kerjain, cuma ya gitu deh. Karena saya kasihan sama si bapak itu, jadi dulu kan ada suami saya masih suka bisa ngasih uang atau Oh gitu, jadi waktu zaman ada suami ibu masih bisa bantuin ibu dan bapak yang lumpuh itu. iya. Tapi karena sekarang saya udah nggak punya suami, jadi cuma ini aja bisanya saya ngebantu dia. Baik banget. Ya. Ibu belum tentu ibu bisa nyenengin keluarga dulu ya bu. Ya, tapi ibu masih mau bantuin orang lain. Mudah-mudahan berkah bu. Jangan pernah takut bu kalau kita nolongin orang lain. Insya Allah akan balas. Iya. Amin. Saya kan kepengen seperti Olga. Amin. Ya Olga Allah. tuh orangnya peduli. Bener, saya suka sama Olga. Olga idola banget tahu buat saya. Amin. Saya pengen biar saya nggak punya, tapi saya bisa menangin hati orang, bisa bikin orang itu bahagia. Kalau saya kan ngerasain gimana susahnya nyari uang, kita bikin apa sih, gedein anak sendiri, terus kayaknya gimana ya, perjuangan hidup kita buat nyari duit tuh susah banget. Jadi aku ngebayangin gimana kalau aku udah tua, terus nggak ada anak, nggak ada yang ngebantu, nggak ada yang nolong. Jadi mudah-mudahan nanti kalau aku ngebantu dia, ngebantu kakek ini, maksudnya ada kebalikannya deh, bisa nolong saya, bisa nolong anak-anak saya nanti melalui orang lain. Kenapa ibu mengidolakan saya? Kan Olga orangnya suka berbagi, suka bikin hati orang senang, suka nolong orang. Terus Olga apa ya, nggak pandang bulu, orang itu pemulung, orang itu orang biasa, sedangkan kalau Olga kan artis terkenal. Makasih ya Bu Mai. Alhamdulillah kalau masih ada orang yang sayang sama saya. Karena saya selalu berdoa Bu Mai setiap sholat saya. Karena mungkin saya dulu orang susah Bu Mai. Jadi saya ngerasa apa yang dirasakan sama orang lain. Jadi bawaan saya itu insya Allah pengen nolong aja Bu Mai. Iya. Karena kan hidup kita cuma sementara Bu Mai. Aku memang orangnya sedihan Bu Mai. Apa aja aku sedih, nangis, sedih. Karena aku ngerasa aku pengen berbuat baik terus Bu Mai. Kalau orang yang udah kenal saya, dia pasti akan tahu siapa saya. Saya nggak kenal Olga, tapi tahu Olga baik, Olga peduli.
punya tantangan Bu. Ya. Ya sama juga saya berdoa semoga pemirsa catatan Olga selalu berpikiran positif. Amin ya Allah. Karena itu yang membuat kita sukses. Kalau kita berpikiran positif, hati kita tulus, ikhlas, bersih, Allah akan kasih jalan kita untuk menuju kesuksesan. Amin. Kamu udah punya baju belum buat lebaran? Belum. Nah, kita beli baju di sini ya. Tapi aku buat kakek itu aja sama nenek itu aja baju. Aku nggak usah. Jadi kalau nggak beliinnya buat nenek itu aja sama kakek. Emang nggak usah beli baju aja, beli makan aja. Soalnya baju tahun yang lalu masih ada. Kenapa nggak apa-apa beli aja lagi? Masa nggak apa-apa? Mungkinkah kita kan jadi penghuni surga, ataukah kita kekal di dalam neraka? Nah, iya, Ibu bilang apa maunya? Aku pengen baju koko yang ukuran M sama baju atasan buat nenek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro. Bro. Lagi ngapain? Belanja masa ngerampok? Masalahnya aneh. Masa Olga beli ginian buat siapa? Buat dia, ini dia nih orang yang suka seujon sama orang. Bukan sujud, ini lagi bingung ceritanya. Bingung kenapa? Kalau bingung pegangan. Ini Siapa dia. sih? Ini kalau nggak salah Anik tahu deh. Gak penting, yang penting ini buat siapa dulu? Ini buat ini anak. Dia, Terus? Ane mau belanjain dia nih. Kalau nggak salah nanti Pak Ustadz nih. Kayaknya begitu. Ustadz ganteng muda nih cakep dia. Pak Ustadz, ini jadi nih anak. Dia punya baju lebaran yang lama. Iya. Katanya nggak apa-apa deh kalau lebaran ini dia pakai baju yang lama. Saya kan nggak tega orangnya Pak Ustadz. Ya kan saya nggak pernah takut kalau saya ngasih rezeki ke orang lain. Nah jadi dia nih minta mau kena aja nggak apa-apa kata gitu, nggak usah beli baju baru Iya. gitu. Kayak dulu, ini mantep banget yang Olga lakuin. Dulu, waktu itu sayang banget sama anak yatim, sama janda-janda. Saya anak yatim banyak Pak. Alhamdulillah. Janda-janda juga banyak. Semangat. Alhamdulillah min. Cuma dulu yang perlu diingat nih, Rasul itu setiap habis perang kan banyak sahabat yang meninggal dan banyak janda-jandanya akhirnya. Rasul itu, nah ini yang perlu kita tahu dan Olga juga perlu tahu. Rasul itu dulu kalau ada janda yang baru ditinggal suaminya, Rasul bakal nawarin ke sahabat-sahabat yang lain. Wahai sahabat-sahabatku, ada yang mau nggak nih yang menikah janda? Maksudnya dikawinin? Boleh dikawinin, boleh disantunin. Oh gitu. Kalau itu janda udah nggak ada yang mau, Rasul yang ngambil untuk dinikahin atau untuk disantunin. Jadi begini, Rasul itu udah dikasih unjuk ke semua sahabat, nggak ada yang mau, baru diambil. Berarti Rasul dapat yang paling jelek atau yang paling cakep? Kalau udah sisanya, Jelek. berarti yang paling jelek kan? Itu bedanya sama kita sekarang. Kalau kita milih ada janda kinclong, kita sikat duluan, yang lain belakangan. Jangan, kalau nggak yang mana nih? Yang mana nih? Mana aja lah. Ini janda. Oh, boleh apa aja ya? Iya deh terserah deh. Yang penting hati saya bahagia. Kalau boleh tahu Pak Ustadz, maaf nih aku nanya nih. Ya. Jadi Rasul itu nawar-nawar ke sahabatnya, sahabatnya nggak mau, terus Rasulullah mau nikahin atau nyantunin? Iya. Loh, kalau ada beberapa janda berarti dikawinin semuanya sama tuh Rasul? Oh enggak dong, kan Gimana? kita dipilih sama Rasul. Oh. Jadi sebagian besar emang dinikahin. Dan kita tahu dari 9 istri Rasul,
itu kan cuma satu, cuma Aisyah yang perawan. Yang lainnya janda-janda tua dan bener-bener butuh nafkah kayak Rasulullah. Jadi kalau jandanya muda, terus cakep, terus kaya, bagus gak kan? Malah miara berondong. Jadi sebenarnya kayak yang dulu Rasul lakuin, mirip-mirip lah kayak yang Olga lakuin sekarang. Nggak harus nikahin dong untuk bisa nyenengin orang. Oh Bisa iya nyenengin dong. orang mesti dinikahin. Iya dong. Tapi satu yang lebih penting, ada baju koko nggak? Baju koko buat siapa? Buat aneh, bayarin ya. Iya. Lego. Iya. Jambret aja. Itu Ustadz di mana aja, Ade? Tapi nggak apa-apa. Berarti dia berarti dia tuh mengingatkan kita, memberikan masukan luar biasa. Yang begitu yang dicontoh, yang begitu yang didengar. Iya kan? Jangan dengerin tetangga-tetangga ibu yang suka ngomongin orang. Ngapain, Bu? Ya kan? Bikin ibu kurus kering. Mendingan ibu dengerin tuh Ustadz. Lebih berkah. Ya udah ibu ngapain di mana? Udah pulang semua. Ini aku udah beli mukena buat kamu. Pegang sayang, maaf. Nah, ini buat kakek, buat nenek. Nggak diplastikin. Tenang aja, jangan nafsu. Iya betul. Siapa yang nafsu main teh? Iya deh. Jiwaku melayang angin dengan Makasih ya. Ya. Makasih ya Olga. oh, andai ku bisa raih. Rumahnya di mana, Bu? Di Pesing Poglar. Jauh dari sini. Ya, lumayan. Sepadu hatiku yang ku berikan hanya Olga, makasih ya udah dibeliin baju gamis buat kakek sama nenek. Pasti mereka seneng banget dibeliin sama Kak Olga. Amin ya Allah alamin. Terus Kak Olga mau ke tempat kakek nenek? Iya, kalau kan nanti di sana, kalau pengen lihat kakek nenek seperti apa keadaannya di rumah, kan katanya nenek yang lumpuh ya, Iya. nggak bisa bangun sama sekali. Iya, nenek itu udah nggak bisa bangun sama sekali. Jadi makan di situ, buang air besar di situ, tidur di situ. Ya udah di situ aja. Semuanya Itu gara-gara kenapa sih lumpuh gitu kalau boleh tahu? sakit, gara-garanya sakit. Itu yang ngurusin Yang ngurusin ya kakek itu aja sendiri. ibu Mai sempat ke sana ngurusin. Ya kadang-kadang aku cuma nengok doang. Ini kayak kakek sama nenek sendiri ya. Iya, Orang tua ya sendiri. iya orang tua sendiri. Duduknya di kursi roda, Enggak, kursi biasa. kursi biasa. Iya, kan mereka nggak mampu kursi roda. Ada saya. Kasih ya Kak Olga. Alhamdulillah udah dekat. Dede, lu teleponin si Nur, terus apa cariin apa kursi roda. tak ada yang melebihi besarnya kuasamu. Alam semesta Mas Nur. Waalaikumsalam. Mas Nur, maaf, tolong itu dong Mas Nur, apa namanya? Minta kursi roda dong Mas Nur. Kursi, ya kursi roda tapi yang bisa buang air di situ ya Mas Nur. Ya, ya, ya betul. Pokoknya yang paling bagus. Kalau bisa ada TV sama kulkas. Iya iya. Iya. Tahu. Siap ya, makasih ya cakep. Ya. Waalaikumsalam. Jadi ini langganan saya, alat-alat medis yang di daerah Pramuka. Oh, Gitu Bu. Jadi kalau misalkan ada target catatan si Olga yang membutuhkan kursi roda, tongkat, pispot,
Jadi kalau enggak mintanya ke situ. Minta ke sini. Kalau diantar sama dia langsung. Nah diantaranya juga sama Mas Nur ini. Mas Nur naik kursi rodanya juga itu. Nggak nyampe-nyampe dong. Besar dirimu dalam hidup ini. Kaulah Tuhanku, takkan pernah ada. Assalamualaikum. Kenapa Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan selamat panjang umurnya supaya kerjaannya memakmur ya Pak ya. Masya Allah saya nggak bisa beli apa-apa. Saya bukan main senangnya Pak, saya didatengin Bapak kemarin. Saya merasakan begini rupanya kalau orang punya anak berkali Pak. Allah jangan tinggalkan aku lagi. Kenapa nih? Nggak tega. Nggak tega lihat Bapak. Lihat kamu. Lihat aku nggak tega. Sayang nenek. Aku lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Al-Imran ayat 134, Allah telah menyatakan bahwa salah satu tanda orang yang bertakwa adalah orang yang tetap berteguh hati untuk tetap mengeluarkan sedekah untuk orang lain di saat keadaan sulit. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Allah sangat ingin melihat betapa intensifnya, betapa kuatnya kita dalam melaksanakan kebaikan, yang salah satu bentuknya adalah dengan bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sangat menyukai orang yang berlebih mengeluarkan sedekah. Allah sangat menyukai orang yang memiliki kelebihan dan tetap melakukan sedekah, tapi tentunya Allah akan jauh lebih suka bagi mereka yang meski dalam keadaan sulit dan sempit, meski dalam keadaan berkekurangan, tetap mau mengeluarkan sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyeimbangkan antara pahala yang Dia berikan kepada kita manusia dengan seberapa kuat, seberapa keras kita dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Allah sangat fair dalam memberikan pahala kepada kita umat manusia, karena besarnya pahala selalu sepadan dengan betapa besarnya upaya kita untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Demikian juga dengan sedekah. Seperti tadi sudah disebutkan, Allah insya Allah akan memberi pahala kepada mereka yang dalam keadaan lapang lalu mau memberi sedekah, tapi pasti mereka yang dalam keadaan sulit dan tetap mau mengeluarkan sedekah, Allah akan lebih memberikan pahala yang lebih besar dibandingkan mereka yang lapang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.